Pengantin Pengganti Episode 1 Cerita Bersambung. Liburan semester genap adalah liburan terlama di masa perkuliahan. Saat kampus sibuk dalam mengurusi calon mahasiswa baru, sehingga perkuliahan diistirahatkan selama 3 bulan. Tanpa ke kampus, tanpa tugas, tanpa belajar, dan bebas mau kemana saja. Seharusnya saat ini dimanfaatkan untuk pergi jalan-jalan bersama keluarga, teman atau pacar, namun tidak berlaku bagi dirinya. Liburan bagi Rahel adalah di rumah saja tanpa kemana-mana, tidur, makan, dan nonton. Kadang bersih-bersih kalau orang tuanya mengabari akan pulang. Sesimpel itu liburan ala anak rumahan. Tapi bohong. Rahel sebenarnya sudah mencoba membujuk kedua orang tuanya untuk pergi liburan. Tapi ya gitu, mereka sibuk kerja. Ajak teman. Udah bosan ketemu di kampus, masa liburan ketemu lagi. Pacar, nembak aja kena tolak. Rahel menghela nafas. Sel, tolongin kakak dong. Dengan tampang malas, ia menoleh ke arah seseorang pria yang berada di sampingnya. Siapa lagi kalau bukan Rexel, kakak kandungnya. Malas meladeni sang kakak yang pasti ujung-ujungnya membuat dirinya repot sendiri. Mentang-mentang lagi free, malah direcoki setiap hari. Terakhir kali sang kakak laki-lakinya ini meminta bantuan untuk memberi makan anak anjing tetangga depan rumahnya. Memang mudah, tapi besoknya lagi ia malah kelabakan sendiri. Anak-anak anjing malah menggonggong meminta makanan kepadanya lagi. Alah, setiap hari keluar rumah ia terpaksa membawa makanan kecil untuk berjaga-jaga saat anak anjing itu menagih jatah padanya. Bukankah itu sangat merepotkan? Apain sih kak? Jangan aneh-aneh deh, ntar malah gue yang jadi rempong sendiri. Mendengar balasan dari Rahel membuat seorang Bayu Rexel Mikhailo memasang wajah memelas. Satu kali ini aja, Sel. Kakak janji deh gak pernah minta bantuan lagi. Ayolah Axel, buju Rexel mengiba. Gak mau ntar Axel malah rugi gara-gara bantuin kakak Axel lagi tuh. Si Pom-Pom sama si Pim-Pim minta maaf mulu sama Axel. Sungut Rahel menunjuk ke arah depan rumah mereka. Lebih tepatnya anak anjing yang sedang berlari ke depan rumahnya. Rexel hanya terkekeh mendengar jawaban sang adik. Tentu saja ia masih ingat tentang itu. Ia bahkan pernah bernasib sama dengan adik perempuannya ini. Tapi sekarang berkat bantuan dari Rahel, dirinya sudah terbebas dari 2 ekor tukang malak itu. Tuh kan, Kak Axel malah ngakak. Ngeselin banget loh. Hehehe. Sorry dong, Sel. Kan bagus kakak nyuruh kamu masih ngasih makan mereka daripada mereka digigit kakak terus. Iya kan? Balas Rexel. Santai menggidik ngeri saat membayangkan kejadian naas yang menimpanya saat ia lupa membawa makanan anjing dan bisa ditebak sendiri ia malah dikejar oleh kedua anak anjing tersebut. Berakhir dengan celananya yang bolong di bagian pantat. Benar-benar kelakuan anjing. Pokoknya Axel gak mau bantuin Kak Axel lagi. Udah kapok jadi orang baik. Ya gak boleh gitu deng Sel. Masa iya kamu milih jadi orang gak benar, gak mau bantuin kakakmu yang ganteng gak nahan ini. Dosa tahu. Sedikit bernarsis ria, Rexel menatap sang adik penuh harap. Sedangkan Rahel malah santai dengan keripik singkongnya sambil menatap layar datar yang menayangkan film drama Korea favoritnya. Kemudian mendengus. Pede banget loh kak, lupa udah ditolak berapa kali sama Kak Kayana. Sindiran itu tepat menancap di lubuk hati seorang putra sulung keluarga Mikhail, membuat Rexel kesal. Tentu saja sang adik polosnya malah berani meledek kegagalan cinta dirinya. Jangan diledek juga kali Sel, bikin gue galau aja. Tawa Rahel pecah, ia pun mengubah posisi duduknya menghadap sang kakak. Kalian itu lucu, bingung aja Kak Kayana kok bisa nolak kakak ya? Kan kalian udah temenan lama, pastinya ada rasa gituan antara cowok dan cewek kalau sahabatan. Sok tau lah Sal, buktinya gue ditolak. Yaelah kak, jangan pesimis gitu dong. Buat adekmu yang cantik jelita. Tiada tara ini menderita melihat pemandangan yang kagak sedap dipandang mata aja. Kesal. Rexel menoyor kepala Rahel yang mulai rese itu. Bisanya ngeledekin doang.
Justru itu, Dek, bantuin gue. Kagak mau, titik. Rahel menggeleng yakin. Ishal, cuma lo yang bisa bantuin gue. Lo gak mau kan gue berakhir tragis di kamar dengan mulut yang berbusa. Sedikit ancaman membuat Rahel menatap ngeri ke arah sang kakaknya, laki-lakinya yang lahir 5 tahun lebih dulu darinya. Kak, lo gak niat mati konyol kan? Was-was, Rahel menatap sang kakak dengan kasihan. Bahkan dirinya tak menyadari makanan kesukaannya itu sudah terjun bebas ke lantai. Kalau lo gak mau bantuin gue bakalan terjun dari lantai 7. Lantai 7, bukannya rupa kita cuma lantai 2 ya kak? Dengan tampang polos, Rahel membantah perkataan Rexel. Rexel hanya meringis sendiri mengingat fakta tentang rumahnya. Sempat-sempatnya dirinya tipu. Ya udah gue cancel deh, jadi lantai 2 aja. Ya ampun kak, jangan dong, ntar malah gentayangan di rumah, bikin takut aja. Mendingan di jembatan kompleks sana, lebih kece, banyak yang liatin, terus mayat kakak nanti bisa mengapung, kan keren tuh. Rahel, parah ya lo, seniat itu buat gue mampus. Hahaha, kan kakak yang mau cepet mati. Rexel menjambak rambutnya sambil menatap sang adik yang malah tak mempan dengan bujukannya. Sukses membuatnya putus asa. Pakai cara apa lagi ya Tuhan? Batin Rexel merana, lalu menghela nafas. Cuma sang adiklah yang bisa membantunya untuk mewujudkan impiannya. Hanya seorang baby Rexel, Michaela. Nih baca. Rexel pun memberikan sebuah amplop merah kepada Rexel yang diterima dengan kerutan di kening. Ini apakah? Cie, surat cinta ya. Dengan jahil Rexel menggoda sang kakak laki-lakinya. Cepat lo baca, kalau nggak ujung-ujungnya bakalan bikin lo nangis terkejar-kejar 7 hari 7 malam. Tak terlalu menanggapi ucapan sang kakak, Rahel pun dengan semangat 45 membuka kertas tersebut. Seret, undangan. Gumam Rahel bingung. Melvin dan Kayana. Kak Melvin sama Kak Kayana bakalan nikah. Tatapan tak percaya Rahel tunjukkan kepada Rexel yang malah dibalas sebuah anggukan lesu dari kakaknya. Masa iya kak? Bukannya Kak Melvin masih di Belanda ya? Juga Kak Kayana nolak kakak dan alasan mau fokus kuliah. Kok mereka malah nikah sih? Demi Neptunus, Rahel gak terima. Mata Rahel memerah tanpa sadar memeras undangan pernikahan itu. Terus gue gimana dong? Jadi selama ini penantian gue sia-sia dong. Gue tahu lo gak percaya tentang ini hal. Dan gue juga yakin kalau bukan hanya gue yang merasa sakit, lo juga kan. Kita sama-sama patah hati hal. Sekuat tenaga Rahel menahan pedih di hatinya. Ia harus siap kalau hal ini akan terjadi. Tentu saja memangnya seorang Rahel berarti apa buat Melvin dengan segala pesona yang dimiliki oleh pria tampan itu. Isakan kecil berhasil lolos dari bibir pinknya. Rahel hanya mampu menahan rasa sakitnya. Rexel pun mendekap sang adik, memeluknya dengan kasih sayang, membuat laki-laki itu yakin dengan jalan yang akan dipilihnya nanti. Jalan di mana rasa sakit ia akan berakhir. Kakak udah tahu kok, Hal, kalau lo punya perasaan sama teman gue itu. Mendengar hal tersebut membuat Rahel mendongak menatap sang kakak dengan tatapan kaget. Gue tahu sejak malam pertama pesta ulang tahun lo yang ke-17 tahun. Tutur Rexel sambil mengelus lembut rambut Rahel. Jadi kakak juga tahu kalau Axel nembak Kak Melvin. Iya, dan nasib lo gak beda jauh sama gue, Hal. Kita sama-sama ditolak, balas Rexel lirih. Kita menyedihkan ya kak, sama-sama gagal dalam urusan cinta-cintaan. Udahlah, lupain saja, anggap kegagalan itu sebagai batu loncatan, Hal. Kakak yakin lo bakalan mendapatkan cinta yang lebih baik suatu saat nanti. Kan lo baru gagal cinta pertama doang. Hibur Rexel menepuk kepala sang adik. Kak, lo juga jangan pakai adegan galau-galauan gak mutu segala, pakai ancaman mau bunuh diri lagi, balas Rahel sebal menatap kakaknya yang malah cekikikan gak jelas. Oke, gimana kalau lo bantuin gue, ucap gue supaya gue gak galau lagi. Tanya Rexel sambil menarik turunkan alis. Modus loka, balas Rahel memukul bahu sang kakak. Ayolah, Axel sayang, tolongin kakakmu ini, Ais. Coba kali ini doang kan minta bantuannya. Iya, pecel ayamnya ya kakak. Rexel mencubit hidung Rahel gemas, membuat gadis itu mendelik sebal ke arahnya.
Oke, Excel bantuin. Tapi ada satu syarat. Ntar kalau Excel dibikin repot lagi, Excel bakalan cekek kakak sampai mampus gimana? Hahaha, mati dong. Keker Excel geli. Oke, terserah lo mau apain gue. Tapi harus tolong kakak sampai tuntas ya. Kagak boleh setengah-setengah pokoknya. Sambung Rexel. Iya deh, emang minta bantuan apa sih? Rahel bergidik ngering melihat ekspresi Rexel yang tersenyum sumringah kepada dirinya sekarang. 5 cm kanan, 5 cm di kiri. Gampang sel, cuma jadi pasangan gue di pesta pernikahan calon-calon jodoh kita yang gak kesampaian itu. Nemenin kakak doang kesana Excel. Ke pesta pernikahan mereka, tanya Rahel bimbang. Iya, lo mau ya? Masa iya kakak datang sendirian? Kelihatan banget Jonesnya. Kakak yakin kesana, gak bakalan merana. Ya elah sel, gak kali kita harus nunjukin kepada mereka kalau kita happy-happy aja, walau hati kita berdarah-darah. Perkataan Rexel membuat Rahel semakin bergidik ngeri, apalagi dengan kalimat terakhir yang kakak sampai berdarah-darah segala. Serem. Tapi kagak ada tapi-tapian pokoknya. Lo udah setujukan bantuin gue, jadi gak ada alasan buat nolak. Excel. Tekan Rexel membuat Rahel mendengus. Tak terima. Kakak mah gitu suka maksa. Kan kakak tahu sendiri Excel sedang patah hati ditinggal kawin sama mempelai prianya. Kakak malah ngajak nimbrung ke sana. Gak berperasaan deh. Lo gak tahu pepatah tentang bahagia melihat si doi bahagia walau tak bersama kita. Iya. Pepatah macam apaan itu? Gue yakin kakak malaikat pun bakalan sakit hati kalau lihat si doi kawin sama si doi dengan asal. Rahel menyahut. Lo dibilangin malah ngeyel. Ntar nyesel lo. Nyesel datangnya di belakangan. Kalau di depan namanya planning sel. Pret. Gue nggak janji ya kak bakalan nongol sama lo di sana. Kata Rahel cuek, lalu menengok keripiknya yang sudah tercecer di bawah kakinya. Gara-gara lo nih, kita udah sepakat dan lo nggak bisa nolak lagi. Rahel berdiri, ia berniat mencari sapu, namun sebelum itu mata bulatnya menatap Rexel serius. Ya udah, gue cuma sebentar doang di sana, habis itu pulang deh. Oke, deal, kata Rexel sambil menjabat tangan Rexel. Oke, deal. Kalau lo yang lama di sana bakalan gue ditinggalin gimana? Hahaha, gila lo kah? Gak bakalan, hahaha. Emang gila sel. Dan kegilaan gue bakalan terwujud saat lo setuju masuk ke dalam rencana gila gue sel. Sorry my little sister, baby Rahel Mikaela. Lo akan jadi batu loncatan gue. Batin Rexel tersenyum misterius. Selanjutnya, Kak, kok lu beliin gue gaun sih? Pakai aja deh, jangan banyak bacot. Balas Rexel acuh. Ais kagak mau ah, kakak kan orangnya iseng. Kak Excel lagi nyusun rencana ya? Tanya Rahel penuh kewaspadaan sambil membolak-balikan gaun berwarna putih itu. Hahaha, lo tahu aja Sel. Rexel cengengesan. Kan udah feeling dari kemarin, tumbenan Kak Excel beliin gue gaun. Gak mau ah, pakai perasaan gue gak enak. Adek gue kalau dibaikin malah curigaan. Tahu gak rencana gue itu? Supaya lo lebih tampil mempesona dari si pengantin wanitanya di sana, biar mempelai prianya nyesel pernah nolak lo. Mendengar hal tersebut membuat Rahel semakin kesal dengan Rexel yang malah acuh menyisir rambut hitam pendeknya, sedikit memberi pomade supaya kelihatan manly. Nyindir deh. Gue serius Axel. Lo bisa lihat sendiri kan gaun yang gue beliin, bukan sembarang gaun, dan lo juga tahu yang bikin baju bukan sembarangan orang. Sel, kalau nggak tukang jahit, tukang kebun. Dengan sewot Rahel menimpali. Rahel, gue serius tahu, itu diimpor langsung dari Paris deh. Masa sih? Mahal dong. Kakak kan pelit, gak mungkin beliin aku gaun yang mahal-mahal begini. Ais, Axel mending cepet lo pakai deh, jangan bawel, nanti kita malah telat datangnya. Putus. Rexel menyerah. Melihat raut wajah sang kakak membuat Rahel mengangkat bahunya acuh dan masuk ke kamarnya. Dandan yang cantik nyasel, teriak Rexel dari balik pintu kamar. Banyak bacot loh kak. Selanjutnya,
Wajah oke, baju oke, sepatu oke, rambut juga oke. Sayang, nasib Rahel tak seoke penampilannya. Ditinggal nikah sama cinta pertamanya. Udah gitu pernah ditolak lagi, kasihan. Bahkan kakinya gemeter tak kuat untuk melangkah. Seolah hatinya yang mengambil alih semua fungsi organ di tubuhnya. Rahel mengutuk sang kakak yang begitu tega memaksa hadir di acara paling menyedihkan bagi dirinya ini. Ais, Rahel buruan, lo mau jadi penanti tamu. Berdiri mingkem di depan pintu masuk. Dengan kekuatan ekstra, Rachel menarik tangan adiknya. Woi kak, pelan-pelan, susah nih gue jalan, gaun yang lo beliin kepanjangan tahu. Balasnya kesal. Sekesal suasana hati Rahel yang membara. Bayangkan kalau Naruto lagi berubah jadi musang ekor 9. Rahel 11-12 lah, ada apinya. Bukan salah gue juga dong, lu aja yang kepedean. Jadinya gaun itu menyapu lantai. Oke Vic, Rahel sebel banget, sumpah. Kenapa jadi badannya yang disalahin? Oke, Rahel emang pendek, tapi nggak pendek-pendek juga kok. Tinggi badannya 155 cm. Standar kan ya? Salahkan aja gaunnya yang kepanjangan. Dengan dongkol, Rahel tetap mengikuti Rachel dari belakang. Takut nyasar. Emosi Rahel semakin tersulut saat melihat dekorasi dari gedung ini. Dekorasi pesta pernikahan yang ia impikan dari dulu dengan dihiasi beribu macam bunga di setiap sudut ruangannya. Mata Rahel memanah. Seharusnya dirinya yang menikah dengan lelaki pujaannya itu, bukan Kayana atau perempuan lainnya. Rahel menggeleng. Untuk kesekian kalinya dirinya ditampar oleh kenyataan. Emangnya berarti apa seorang Rahel bagi Malvin? Jelas-jelas dirinya sudah ditolak mentah-mentah oleh lelaki itu. Sel, kita ke lantai 2 ya. Tak butuh jawaban, tangannya sudah ditarik oleh Rachel. Demi keamanan dan kenyamanan hatinya, Rahel memilih nurut saja. Jujur, ia ingin pulang. Dirinya tak akan sanggup melihat pangeran impiannya bersanding dengan putri impian kakaknya sendiri. Hal itu sama aja merobek-robek hatinya yang mulai belajar untuk menerima kenyataan. Ceklek, pintu pun terbuka. Terlihat seorang perempuan yang sedang make up. Kayana perempuan berparas cantik dengan keanggunan, bagai putri keraton. Pantas saja sang playboy cap jengkol seperti kakaknya naksir. Ada Rahel. Ada Kak Rahel. Cantik banget kamu deh. Kayaknya bukan kakak deh yang jadi tokoh utamanya nanti. Perkataan Rama itu membuat Rahel semakin down. Rahel meringis. Gue tahu kak, lo yang udah dapetin laki-laki idaman gue. Puas. Gak usah dibahas deh. Rahel balas dengan senyum terpaksa ala Christina Perry sambil mendekati tempat duduk perempuan itu. Kok kakak belum siap-siap sih kak? Ini kan udah jam 8. Aneh aja, bahkan Kayana masih didandani kalau saja ya Rahel yang jadi pengantinnya. Udah clear dari tadi subuh. Gak mau nunggu lama buat nikahnya. Kalau bisa detik ini. Rahel menggeleng. Kepalanya sedikit dipenuhi oleh pikiran halu yang tak akan pernah terrealisasikan sampai rambut di kepalanya ini berubah menjadi benang emas sekalipun. Iya nih Sel, tukang make upnya baru datang. Tapi bagus juga sih, setidaknya bisa bikin kakak gak grogi lagi. Kan waktunya agak diulur. Balas Kayana santai. Oh iya, kamu datang sama siapa Sel? Kok Kak Kayana nanyanya gitu sih? Gak lihat sih, tuan pemaksa ada di belakang. Menoleh ke belakang, Rahel menghela nafas. Kakaknya menghilang entah kemana. Sama sahabat Loka, tapi kayaknya nggak kelihatan deh ikutan masuk ke sini. Lihat cewek yang ditaksirnya bakalan kawin. Blues, seketika wajah Kayana berubah total. Kakak nggak apa-apa kan? Jangan nunduk gitu dong kak. Serem tahu. Sel, kakak jahat ya. Maaf ya Sel. Kakak bikin kalian tersakiti. Rahel menggigit bibirnya. Kak Kayana peka juga ya. Sambil menetralkan nada suaranya, Rahel mencoba bertanya, hati-hati. Kalian, Excel sama Kak Excel maksudnya? Iya. Kakak tahu kok kamu suka sama Melvin kan? Pipi Rahel memerah.
Kakak juga tahu kalau kamu gak bisa move on dari dia. Sip. Dirinya speechless. Maafin kakak ya, Sal. Kakak bikin kalian terluka. Karena keegoisan kakak dan karena keadaan ini bikin kita saling menyakiti. Maaf, Excel. Rachel menangis. Kayana meluk Rachel. Mereka menangis, bahkan mbak tukang make up pun ikutan menangis. Nangis gara-gara harus ngulangin make upnya. Pur untuk mereka semua. Udahlah kak, aku udah ikhlas kok. Mungkin kita nggak jodoh kali. Kakak nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ini bukan salah kak Kayana kok. Perkataan Rachel tak sesuai dengan keadaan hatinya. Perih loh ini. Namun Rachel tetap berusaha berpikir rasional. Axel, sekarang kamu akan mendapatkan laki-laki yang kamu idamkan selama ini. Rachel muncul dari balik pintu dengan masker yang menutupi hidung dan mulutnya. Gumpalan asap masuk dan mengelilingi mereka. Rachel terbatuk. Apa yang kakak lakuin? Apapun Axel, semoga kamu bahagia ya sayang. Maafin kakak, karena keegoisan kakak. Maafin kakakmu ini Axel. Kak Axel, bakiknya Rachel tertahan melotot saat sang kakak menggendong Kayana di punggungnya. Kemudian pandangannya seketika mengabur. Rachel menyentuh kepala yang berdenyut seketika. Dirinya seperti melihat kaset rusak yang berputar dengan cepat sebelum akhirnya berubah menjadi gelap. Bruk, bersambung.